bawain. Ke Paris. Gue udah bosen tahu. Lu butuh berapa duit sih? Lu mau vacation kemana aja biar gue yang bayar. Nih bawain. Buruan, lama banget sih. Gue abis ini masih mau beli sepatu tahu. Bukannya kita mau ke rumah sakit ya jenguk papanya Nona? Lo ngater gue. Lo itu digaji. Udah deh, gak usah ribet. Gue tuh males banget ketemu papa. Setiap ketemu obrolannya nyuruh nikah mulu. Kayak gak ada bahasan lain aja. Halo, gimana tadi? sorry. Sombong amat sih. Kalau aja Pak Riko bukan orang baik, aku udah resign dari dulu. Halo, iya Pak Riko. Ini saya sama Nona Fiona kok. Apa? Dokter, serius? Nona, ada telepon dari rumah sakit. Apa lagi sih? Ya, halo. Papa udah gak ada. Seperti yang kamu tahu juga, semenjak kepergian papa kamu, semua klien menarik semua sahamnya. Dengan kata lain, perusahaan papa kamu bangkrut. Semua aset papa kamu, termasuk rumah, ruko, hotel, dan mobil, semuanya sudah digadaikan untuk menutup kerugian. Papa kamu cuma meninggalkan satu benda ini. Siapa ini? Nggak tahu. Oh iya, anak klien kamu. Dia pergi. Ternyata secepat ini ya, kehidupan ini berputar. Dulu punya segalanya, kaya raya. Habis sekarang, teman pun nggak punya. Tapi kamu tenang aja, saya masih bisa bantu kamu. Nih. Seragam cleaning service? Maksud kamu apa? Butuh kerja kan? Butuh uang kan? Saya Fiona, anak sematawayang Riko Emisa, pengusaha sukses yang diakui dunia selama puluhan tahun. Jangan berani ya, kamu rendahin martabat saya. Kamu bisa di sini juga karena papa saya. Gue gak bisa gini terus. Gue harus kuat. Gue harus cari kerja. Kamu Fiona anak mendiang Pak Riko kan? Iya bener. Maaf, tapi Pak Bara, direktur baru perusahaan Riko Group, melarang saya menerima kamu di sini. Oke, makasih. Mohon maaf, saya tidak bisa menerima Nona Fiona di sini karena Papa kenapa sih ninggalin aku? Aku udah gak punya siapa-siapa lagi, Pak. Aduh. Gimana? Kamu siapa? Suruhannya Bara ya? Mau pulang aku. Tenang. Aku bukan orang jahat kok. Ini punya kamu kan? Jangan takut, aku Edin dan aku yang nyelamatin kamu. Kamu anaknya mendiang Tuan Riko, pengusaha yang sukses itu? Biasa aja dong. Kenapa? Gak percaya? Enggak sih, soalnya penampilan kamu... Kenapa penampilan gue? Kalau aja bokap gue masih ada, nih kontrakan lu isi-isinya
sama orang-orangnya. Gue beli. Lah, gue mau pergi mencari kerja. Kasih ya, ntar gue bayar. Tunggu. Aku bisa kasih kamu kerjaan. Kalau emang kamu beneran anaknya Tuan Riko, pasti sedikit banyak kamu menguasai teknik bisnis dan pemasaran. Dan perusahaan aku butuh orang kayak kamu. Orang kayak lu punya perusahaan. Udah yuk, naik. Woi, bukain. Ih. Hah? Kita kan ini. Ih, gue bisa pakai sendiri. Hah? Ini yang lu bilang kantor? Selamat pagi. Fiona, namaku Sis. Nama dia Cindy. Dia sebagai admin, konsultan, sama cleaning service. Nah, kalau yang itu yang tidur, dia itu Bang Jaki. Dia itu sebagai HRD, marketing, sama security. Aduh, lelet banget di komputer. Loh, kok mati? Pak, Mas Aki bangun. Pak, ini komputer saya, dipakai ngetik malah mati. Terus tangan aja. Komputernya A few inches later. kenapa? Kak, rusak ya? Sini aku benerin. Terserah. Gue ini Fiona Wulan, anak pengusaha terkaya di kota ini. Level lah kerja di situ. Halo, kamu kemana? Kok nggak ada di kantor? Gue resign. Selamat siang Nona Fiona. Saya sebagai pemilik restoran ini sangat senang sekali melayani Nona. Oh ya, mohon maaf Nona. Ini total bilnya Rp550.000. Duit gue habis. Saya bayar ya, saya pergi dulu. Nggak bisa gitu dong Nona. Nona Fiona mau kabur ya? Apa? Kabur? Sembarangan lu kalau ngomong. Lu nggak tahu gue siapa? Lu juga nggak tahu ya gue anaknya siapa? Saya tahu Nona anak siapa. Tapi makan di sini tetap harus bayar. Udah, Bu. Dia ini teman saya. Nanti biar saya aja yang bayar, Bu. Hai, Fiona. Nih. Jadi lu kerja di sini. Padahal lu kan lulusan manajemen. Emang gaji lu berapa sih di sini? Ya, pastinya lebih kecil dari Tuan Riko dulu. Cuman, ya disyukuri aja lah. Yang penting masih bisa bayar kos, makan, dan minum waktu kamu. Makasih ya buat yang tadi. Sorry kalau dulu gue sering semena-mena sama lo. Kita temenan ya. Oh iya, gue punya kerjaan cocok sama kalian lo. Ayo gue. Fiona, kamu yakin mau resign? Jangan dong, kita masih butuh Enggak, kamu nih. gue nggak jadi desain. Gue bakal bantu lo untuk ngebangun perusahaan ini. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Gue bakal atur ulang semuanya. Dari posisi, cara kerja, kedisiplinan, sampai administrasi. Dengan ilmu yang gue dapat dari papa gue bakal bangun perusahaan kecil ini menuju kesuksesan. Gimana? Suatu kehormatan bagi saya, Nona Fiona. Deal. Buatlah papamu bangga di atas sana. Kenapa telat? Ini udah jam 9 lebih 10. Aku emang biasa jam segini kok datangnya. Mulai besok masuk jam 9. Jangan sampai telat. Ya. Oh iya, ini tadi aku beliin kamu kopi. Nanti siang mau makan bareng nggak?
Maaf ya, kita makan di warung kecil dulu. Nanti kalau perusahaan kita udah dapat klien, baru deh kita makan yang enak. Gue gak apa-apa kok. Makan di mana aja gue bisa. Kamu sekarang udah jauh beda ya dari pertama kali kita ketemu. Ya, kan semua ini berkat elu. Di saat gue lagi seneng, semua orang nyari gue. Tapi, di saat gue lagi susah, semua ninggalin gue. Ya, cuma lu yang menerima gue. Maaf Bu, maaf. Kalau jalan, lihat-lihat dong. Mana sih? Yuk. Halo Pak Riko. Baik, sekarang saya ke sana. Setelah papa pergi, dia cuma ninggalin ini buat gue. Dan sampai sekarang juga gue gak tahu ini buat apa. Tapi ya udahlah ya. Masa hidupnya juga gue cuma bisa nyusahin dia dan bikin dia malu sama kelakuan gue. Enggak kok. Pak Riko nggak pernah ngerasa kalau kamu nyusahin dia. Apalagi sampai bikin malu. Dia sayang sama kamu. Apalagi kalau dia bisa ngelihat apa yang kamu bangun sekarang. Dia pasti bangga sama kamu. Tunggu. Lo kenal sama papa gue? Ya, Son? Fiona, kita berhasil dapet klien pertama dan nanti sore kita bakal meeting. Oke, kita balik kantor sekarang. Yuk, balik kantor. Gimana, Son? Aku rugi banget. Ini proyek besar. 5 miliar. Untuk proposal yang saya ajukan, Bapak tertarik? Semua isi proposal kamu sesuai dengan apa yang saya mau. Saya nggak nyangka perusahaan baru seperti kalian bisa membuat pengajuan sedetail ini. Hebat. Terima kasih, Pak. Oke, jadi kerjasama kita. Selamat sore Pak Fajar. Saya dengar Bapak mau bekerja sama dengan perusahaan mereka. Apa Bapak yakin? Kita kan sudah lama bekerja sama. Saya cuma khawatir kalau kerjasama ini hasilnya tidak sesuai apa yang Bapak harapkan. Apalagi mereka sama sekali tidak punya pengalaman. Berbeda dengan grup Riko yang sekarang saya kelola. Masalah harga kita masih bisa diskusikan. Iya, Pak Bara betul. Dari awal saya bekerja sama dengan grup Riko dan saya tidak pernah dikecewakan. Saya juga sangat menghormati beliau. Jadi, bagaimana keputusan Bapak? Halo Pak Fajar. Bagaimana dengan tawaran kerjasama dengan perusahaan saya dan Pak Edi yang telah diajukan oleh Sonia, sekretaris saya? Deal, saya mau bekerja sama dengan Nona Fiona. Terima kasih. Pak Fajar pasti tahu kan, saya tidak akan mengecewakan Pak Fajar. Saya juga nggak nyangka. Sekarang Nona Fiona bekerja sama dengan Ejin, orang kepercayaan nomor 1 Tuan Riko. Saya yakin kalian akan menjadi partner yang hebat. Hah? Orang kepercayaan? Terima kasih aja. Jadi yuk, kita lihat kantor baru kita. Selamat pagi, Pak Edi, Bu Fiona. Nggak nyangka ya, dulu perusahaan kita kecil, berantakan. Sekarang udah sebesar ini. Ini semua berkat kamu juga, Fiona. Fiona, nanti sore aku mau ketemu klien. Oke, bagus. Kamu udah siap kan? Siap dong. Aku tunggu di lantai 3 ya. Ini ruangan apa? Ini ruangan kamu, Direktur Fiona. Kok dikunci? Ya dibuka aja, kan selama ini kuncinya sama kamu. Semuanya sudah digadekan dong. Untuk menutup kerugian. Papa kamu cuma meninggalkan satu benda ini.
Ini punya kamu kan? Sebenarnya siapa lo? Aku Kamu tahu sendiri kan, niat jahat Bara untuk mengambil alih perusahaan saya sudah hampir berhasil. Saya tidak bisa melawan. Saya sudah tua, Edin, dan sakit-sakitan. Ini adalah kunci ruangan saya di kantor lama kita, perusahaan yang kita bangun dari nol. Tapi Pak, perusahaan itu kan udah lama tutup. Saya mau kamu menghidupkan kembali perusahaan itu, Edin, bersama Fiona. Tolong ajari dia, dewasakan dia. Kamu adalah satu-satunya orang yang saya percaya. Saya tidak akan mengecewakan Pak Riko. Come on, Pak. Ini tuh zaman modern. Berkali-kali kan aku bilang, aku nggak mau dijodohin sama laki-laki pilihan Papa. Aku masih muda, Pak. Masih pengen bebas. Tapi setidaknya, kamu temui dulu lah laki-laki pilihan papa itu. Papa... Kali enggak, tetap enggak. Maaf, selama ini aku selalu menutupi rahasia ini. Akhirnya aku sadar, semua pilihan papa adalah yang terbaik buat hidupku. Untuk masa depanku. Terima kasih ya, Edin. Sama-sama Fiona.